minta tumbal, minta disediakan rokok, lisong, dan permintaan-permintaan yang konyol yang seperti itu yang biasa kita dengar. Beberapa menit kemudian menjerit lagi, teriak-teriak lagi. Makam Murtini ditembaki. Tidak. Teror itu masih terus terjadi dan berlangsung. Kali ini menimpa keluarga tentara yang istrinya sedang hamil. Kejadiannya ini lebih parah dibandingkan kesurupan-kesurupan yang lain yang menimpa warga. Kalau yang menimpa warga yang lain, kesurupan ditangani selesai pindah ke tempat orang. Ditangani selesai pindah ke tempat yang lain. Kalau ini tidak. Si istri tentara yang sedang hamil itu selepas maghrib tiba-tiba menjerit, ngamuk-ngamuk, minta tumbal, minta darah. Ini ada permintaan. Tentu saja ustadz yang biasa menangani dipanggil, diundang untuk menangani. Warga yang lain tentu saja karena sudah terbiasa ya, tidak ada yang berani mendatangi karena memang panik, kecuali yang paling dekat gitu, tetangga-tetangga yang paling dekat berusaha membantu, menolong gitu. Tetapi yang agak jauh lebih suka menutup pintu dan berada di dalam rumah mencari aman. Si istri tentara itu seperti yang biasa itu teriak-teriak, wah pokoknya. Tapi tidak ada perkataan-perkataan misalkan permintaan, kecuali tadi itu minta tumbal, minta disediakan rokok, lisong, dan permintaan-permintaan yang konyol yang seperti itu yang biasa kita dengar kalau ada orang-orang kesurupan. Tidak dikabulkan. Pokoknya dipaksa untuk keluar dia. Yang tentara itu rumahnya berhadapan dengan rumah saya, satu gang berhadapan dengan saya, tapi geser kira-kira 2 rumah. Jadi kalau saya letaknya di sini, dia agak ke sini, tapi 2 rumah gitu di hadapan. Tentu saja jeritan-jeritan istrinya itu terdengar oleh saya gitu. Nah, diusir, sempat keluar, dan istrinya sempat sadar, sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa kita dengar, istighfar dan segala macam, seperti sadar. Tiba-tiba beberapa menit kemudian menjerit lagi, teriak-teriak lagi, bilang ini adalah Murtini lagi. Dia bilang belum dikasih yang dia minta. Dia akan pergi, benar-benar pergi kalau sudah diberikan. Yang menangani ini, ustadz ini tidak terpancing. Dia tetap menangani dengan caranya, dengan cara yang dia kuasai sesuai dengan syariat Islam. Dia tangani lagi, hilang lagi, selesai lagi. Tapi ustadz mulai berjaga. Jangan-jangan ini tipu daya. Benar saja, ketiga kalinya istri tentara itu dimasuki lagi, kesurupan lagi, menjerit-jerit lagi, panik lagi, dan tentu saja jeritan-jeritan itu menggetarkan seluruh warga yang di sekitar itu, termasuk keluarga saya karena berdekatan. Saat itu tentara-tentara itu kan masih sampai setingkat kopral itu masih dibekali oleh senjata api. Nah, sampai ketiga kalinya seperti yang tadi ke-1 dan ke-2 itu ustadz itu bisa menangani. Akhirnya ini di luar yang disarankan oleh ustadz, itu karena si orang tua dari istri tentara itu adalah orang Wetan gitu. Saya tidak mau sebut daerahnya, tapi orang Wetan. Kita menyebutnya orang Wetan sana. Dia masih sangat kental kepercayaannya terhadap dunia seperti ini. Maka selepas itu seluruh keliling rumahnya itu ditaburi oleh garam. Seluruh gentengnya disiram garam. Sebelah sini disiram garam semua. Sekeliling rumah. Jadi mengelilingi rumah, gentengnya semua disiram garam. Apakah itu menolong? Ternyata tidak. Malam berikutnya itu sosok ruh, ketika itu saya meyakininya itu adalah ruh Murtini, orang yang meninggal karena lahir dan meninggal beserta anak dalam kandungannya. Tidak selesai sampai di situ. Malam berikutnya
Istri tentara itu kembali kesurupan, kembali meracau seperti biasa, kembali mengamuk-ngamuk dan menuntut lagi permintaan-permintaannya yang belum terkabulkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu selesai, suaminya yang tentara itu langsung pergi ke pemakaman tempat yang namanya Murtini itu dimakamkan dengan amarah yang tinggi karena telah mengganggu istrinya yang sedang hamil, kenyamanan istrinya yang sedang hamil. Itu bisa jadi menurut beliau mungkin, pikiran beliau mungkin akan mengganggu secara psikologis, secara kesehatan mungkin. Maka dengan marah, dengan berang, dia datang itu pemakamannya dan tahu apa yang dilakukannya? Itu pemakam Murtini ditembaki. Cedak. Manfaatnya ada atau tidak? Saya tidak paham. Karena waktu itu saya masih kecil. Anehnya, kejadian teror itu seperti terhenti, seperti hilang. Setelah peristiwa makam Murtini itu ditembaki oleh tentara itu. Hilang senyap. Tapi ada tapinya lagi. Selang beberapa bulan, tiba-tiba beda gang, ada yang kesurupan lagi. Setelah ada 1 atau 2 bulan ke depan, setelah kejadian istri tentara itu, ada yang kesurupan lagi. Nah, ternyata yang masuk ke dalam sosok wanita, gadis, jadi kakaknya teman saya lagi, masih gadis, kemasukan dan mengaku Murtini.